9 tahun. Betul tidak? Saya setuju. Saya setuju. Oke, terima kasih. Selamat tinggal Jakarta. 9 tahun. 9 tahun saya tunggu kabarmu. Kalau enggak, tak habisi 2024. Semangat. Partai politik yang kita mendukung kita habisi di desa. Oke. Yo. Orang kok dukung tak habisin di desaku. Iya. Di desane Riko kabeh. Nggih, Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi setelah pertemuan di Komisi 2 kemarin, kemudian wakil-wakil dari panjenengan semuanya ketemu badan legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. Perubahan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Pasal 118 tentang aturan peralihan sebagai berikut. A. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Kedua, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Apakah pandangan revisi undang-undang desa dapat kita studi? Terima kasih. Tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam opsi, obrolan politik, narasi dan kontroversi. Sobat opsi, kali ini kita akan membahas tentang berita beberapa hari terakhir ini, yaitu berkaitan dengan akan disahkannya RUU tentang desa, di mana di sana ada revisi tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Ini asik dan menarik untuk dibahas kalau dilihat dari sisi proses terjadinya perubahan undang-undang ini, maupun dari sisi urgensi dari diubahnya masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Sobat opsi, membahas tentang hal ini, maka kita akan mencoba menarik surut ke belakang peristiwa yang terjadi pada sekitar awal tahun 2023, ketika itu para kepala desa dari seluruh pelosok tanah air melakukan aksi damai di gedung DPR RI. Dan dari aksi damai itu bisa kita lihat, bisa kita baca apa yang menjadi tuntutan para kepala desa itu. Satu di antaranya adalah memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan kemudian menuntut peningkatan dana desa, ya, prosentase dana desa yang akan diberikan kepada desa, diambilkan dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah, itu minta untuk dinaikkan 20% dari 8% dana desa yang ditransfer ke
8% dana transfer pusat ke daerah kemudian diinginkan untuk diubah menjadi 20%, ya, 20% dari dana transfer pusat ke daerah itu 20%-nya yang diberikan ke desa. Intinya adalah peningkatan anggaran yang berasal dari dana desa itu dari semula hanya senilai 8% dana transfer ke daerah menjadi 20% dana transfer ke daerah. Nah, demo itu atau aksi damai yang dilakukan oleh para kepala desa itu tampaknya membuahkan hasil. Kalau dulu memang dijanjikan bahwa tuntutan itu nanti akan diproses di dalam prolegnas yang dibahas oleh DPR RI maksudnya, dan beberapa hari kemarin sudah diputuskan bahwa tuntutan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa itu dipenuhi menjadi 9 tahun. Sobat Opsi, 9 tahun masa jabatan kepala desa, sebuah jangka waktu yang cukup panjang, 9 tahun. Kalau kita bandingkan dengan masa jabatan lembaga pemerintahan yang lain, legislatif masa jabatannya 5 tahun, eksekutif masa jabatannya 5 tahun. Kepala desa yang semula 6 tahun, sekarang menjadi 9 tahun. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi mengapa kepala desa itu meminta masa jabatannya itu diperpanjang menjadi 9 tahun? Tentu itu ada alasan dari para kepala desa. Dan apa pula alasan dari DPR pusat itu memenuhi keinginan itu dan rela atau mau merubah Undang-Undang Nomor 14. Dan apa alasan dari DPR RI mau melakukan revisi tentang Undang-Undang Desa sehingga nantinya masa jabatan itu berubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah, dari beberapa catatan yang kita peroleh dari pemberitaan di media massa, bahwa kepala desa itu memiliki satu alasan, bahwa 6 tahun masa jabatan dia ketika menjabat itu dinilai tidak cukup untuk melakukan rekonsiliasi atau merukunkan kembali masyarakatnya dari dampak yang terjadi akibat pilkades yang biasanya memang muncul kelompok di antara para calon. Sehingga mereka merasa 6 tahun itu tidak cukup untuk merukunkan, maka mereka para kepala desa itu minta diperpanjang menjadi 9 tahun. Di mana kalau 9 tahun itu menurut penilaian mereka, maka rekonsiliasi atau merukunkan kembali, menyatukan kembali itu sudah bisa tercapai. Satu alasan yang diplomatis menurut saya, karena sesungguhnya melakukan rekonsiliasi itu bukan persoalan lama dan tidaknya waktunya, tetapi bagaimana caranya melakukan rekonsiliasi. Di sisi lain juga sesungguhnya tentang kemungkinan terjadinya dampak atas pilkades itu bukan sesuatu yang baru, sudah lama. Jadi sekarang kalau itu dijadikan alasan, tentunya itu sebenarnya tidak relevan. Tapi oke lah, kepala desa boleh saja berdalih seperti itu, dan kemudian faktanya DPR menyetujui untuk dilakukan perpanjangan masa jabatan. Persoalannya, DPR dalam hal ini mau untuk merevisi undang-undang desa itu, apakah semata-mata karena menuruti keinginan kepala desa dengan alasan tadi, demi untuk menambah waktu rekonsiliasi terjadinya perpecahan di antara anggota masyarakat desa. Kami kalau melihat perkembangan yang ada, menilai bahwa sesungguhnya bukan itu masalahnya.
Tetapi DPR itu mau melakukan itu karena desakan-desakan, tekanan-tekanan yang memang dilakukan oleh para kepala desa itu, terutama yang dilakukan melalui unjuk rasa pada Januari tahun 2023 kemarin itu. Artinya, kalau DPR itu menuruti karena melalui aksi demo yang dilakukan kepala desa, berarti DPR itu berada di bawah tekanan, bukan melalui pemikiran yang wajar, bukan melalui pemikiran yang jernih, bahwa penambahan masa jabatan itu memang secara logika maupun secara faktual memang diperlukan. Tetapi lebih dikarenakan tekanan yang dilakukan oleh kepala desa. Saya perlu menggarisbawahi itu karena di dalam aksi unjuk rasa itu ada tulisan-tulisan yang mengancam dalam tanda kutip, ya, saya menyebutnya mengancam bukan berarti mengancam secara serius dalam sisi hukum atau bagaimana, tapi ancaman yang dalam tanda kutip itu sedikit gurauan, tapi kalau orang Jawa bilang itu guyon parikeno. Kepala desa itu mengancam dalam tanda kutip DPR kalau tidak mau menuruti di perpanjangnya masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun itu, maka partai-partai politik yang tidak mendukung, partai politik yang ada di DPR yang tidak mendukung atas perpanjangan itu diancam akan dihabisi dalam Pilpres 2024. Ini menarik. Jadi kepala desa itu sebetulnya dalam konteks ini kemarin sudah bermain politik narasi, sekurang-kurangnya bermain politik narasi. Artinya kepala desa merasa bahwa kepala desa itu yang berada di bawah, dekat dengan rakyatnya, merasa bahwa dia bisa menghidupkan, mensukseskan partai politik tertentu, sekaligus juga bisa menghabisi partai politik tertentu di desa, maka dia menggunakan kekuasaan dalam tanda kutip yang dimiliki kepala desa tadi untuk mengancam DPR menyetujui permintaan untuk perpanjangan masa jabatan itu. Sobat Opsi, menarik sekali dalam hal ini. Nah, kalau kita orang di luar kepala desa, di luar DPR, bagaimana kita memandang masalah ini? Bagi masyarakat tentu adalah bukan soal lama dan tidaknya masa jabatan, tapi bagi masyarakat terpenting adalah bahwa di dalam masa jabatan itu, kepala desa betul-betul mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat di tingkat desa. Posisi kepala desa sebagai pengayom, sekaligus pelindung masyarakat, dan juga pelayan masyarakat di tingkat desa, itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat desa. Persoalan 6 tahun masa jabatan atau 9 tahun masa jabatan, itu mereka saya yakin tidak peduli. Oleh karena itu, satu hal yang barangkali perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa dengan diberikannya perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun pada kepala desa itu, harapan kita semua adalah para kepala desa nanti akan menjadi lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Jadi semata-mata perpanjangan masa jabatan itu bukan karena tuntutan dari kepala desa dengan alasan tadi untuk meminta waktu rekonsiliasi, tapi juga itu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dari kepala desa, perangkat desa, dan juga BPD, karena secara otomatis peningkatan masa jabatan kepala desa itu pasti dibarengi dengan peningkatan atau perpanjangan masa jabatan BPD juga. Nah, bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa antara kepala desa dan juga BPD yang bermitra itu ke depan juga menjadi semakin baik, semakin berkualitas, dan bisa menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang makin baik dan memberikan pengayoman, memberikan pelayanan yang makin baik pula bagi masyarakat desa. Saya kira itu yang diharapkan oleh masyarakat desa. Dan semoga perpanjangan ini
betul-betul bisa memberikan manfaat yang positif. Sobat Opsi, itu bahasan kita sore hari ini. Kita berharap bahwa perpanjangan ini bisa menjadi positif, baik bagi kepala desa maupun masyarakat desa. Dan ke depan pemerintahan desa menjadi lebih baik. Sampai ketemu di opsi yang akan datang, dan salam Opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.